Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Oktari Pratama, NPM C0C0194042. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan mengenai materi bab 8, yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Pada bab 8 ini, kita akan membahas mengenai isu seputar konsolidasian. Ketika kita belajar bab 3 dan bab 4 sebelumnya, pada bab 3 kita membahas mengenai menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Perbedaan akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi pada nilai tidak tercatat adalah yang dikatakan akuisisi, yaitu ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain harus lebih dari 50%. Kemudian, ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, maka akan dikenal dengan akuisisi bertahap dan akuisisi sekaligus. Akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah mempunyai investasi di perusahaan itu. Misalnya, PT A sudah mempunyai saham di PT B sebesar 20%. Kemudian, pada hari ini, membeli lagi saham sebesar 40%. Maka dikatakan akuisisi itu terjadi di hari ini. Sedangkan, jika PT Y sebelumnya tidak mempunyai saham di PT Z, maka pada hari ini PT Y membeli 60% sahamnya PT Z. Maka PT Y langsung memiliki pengendalian dalam satu transaksi atas PT Z. Maka itu artinya melakukan akuisisi sekaligus. Selanjutnya, akuisisi pada nilai tercatat dan akuisisi tidak pada nilai tercatat. Perbedaannya adalah akuisisi pada nilai tercatat, yaitu jika PT A mengakuisisi 100% sahamnya PT B yang ekuitasnya 1 juta, sehingga sebagai pengakuisisi PT A memberikan imbalan yang dialihkan sebesar 1 juta. Kemudian konsekuensi melakukan akuisisi pada nilai tercatat, maka tidak ada namanya diferensial atau selisih. Bagaimana cara menentukan diferensial? Tentunya muncul pada akuisisi tidak pada nilai tercatat. Contohnya, ekuitas PT A 1 juta. Kemudian, saya memberikan imbalan sebesar 700.000 untuk 60% kepemilikan saham di PT A. Berarti terjadi diferensial 100.000. Maka diferensial ini akan dialokasikan ke goodwill atau aset dan liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dari nilai tercatat atau nilai buku. Jadi, jika PT A yang memiliki aset yang nilai tercatatnya berbeda dengan nilai tercatat atau nilai buku, maka diferensial tadi dialokasikan. Jika pada bab-bab sebelumnya, ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara atas PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka di bab sebelumnya, maka saham 75% itu akan tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal, sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikan saham di PT Andalas menjadi 90%. Itu dinamakan perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki PT Induk. Kemudian bisa juga kepemilikan akan berkurang. Misalnya pada tanggal 2 Januari 2015,
PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Kemudian, terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan sahamnya PT Nusantara terhadap PT Andalas berkurang menjadi 60%. Jadi, turun 15%. Yang penting catatannya, PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Dikatakan kehilangan pengendalian yang dimiliki perusahaan atas perusahaan lain ketika persentase kepemilikannya saham itu di bawah 50%. Selanjutnya, yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas sahamnya PT Anak karena yang pertama itu perubahan kepemilikan saham PT Induk atas sahamnya PT Anak. Itu berubah karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tetapi yang melakukan transaksi adalah entitas anak. Misalnya, PT Deki memiliki 60% saham di PT A. Berarti ada 40% saham PT A yang tidak dimiliki oleh PT Deki sebagai PT Induk. Ternyata 40% itu 30% dimiliki PT B dan 10% dimiliki PT C. Misalnya, jumlah saham biasa yang beredar dari PT A itu 1 juta lembar. Berarti, jika PT Deki memiliki 60% saham, berarti menguasai 600.000 lembar saham. Sedangkan PT B menguasai 300.000 lembar saham. Dan PT C menguasai 100.000 lembar saham yang dimiliki PT A. Kemudian, terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Deki atas sahamnya PT A. Yang pertama, karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contohnya, PT Deki membeli 10% sahamnya PT A dari PT B, yang mana PT B tadi memiliki saham sebesar 30%, yang mana 10% berarti 100.000 lembar saham. Itu yang namanya transaksi yang dilakukan oleh PT Induk. Akibat dari PT Deki membeli 100.000 lembar saham, PT A dari PT B, maka sekarang jumlah kepemilikan PT Deki menjadi 70% atau 700.000 lembar saham. Sedangkan PT B turun menjadi 20% atau 200.000 lembar saham. Kemudian PT C tetap 10%. Berarti apa dampak konsekuensi ketika PT Deki membeli tambahan saham dari pihak ketiga, yaitu PT B dan PT C, disebut pihak ketiga. Pihak pertama dan kedua, PT Deki sebagai PT Induk dan PT A sebagai PT Anak. Akibatnya, kepemilikan saham PT Induk itu bertambah dan kepemilikan non-pengendalian itu berkurang. Kemudian, contohnya masih transaksi dilakukan oleh induk perusahaan. Misalnya, contoh PT Deki menjual sahamnya PT A yang dimiliki PT Deki ke PT C sebesar 15% atau 150.000 lembar saham PT A yang dibeli PT C. Jadi, yang melakukan transaksi adalah PT Deki dengan melepas saham dari PT A yang dimiliki. Maka, konsekuensinya kepemilikan saham PT Deki turun yang tadinya 70% menjadi 55%. Sedangkan kepemilikan saham atas PT A yang dimiliki PT C meningkat yang tadinya 10% sekarang menjadi 25%. Tetapi PT Deki tidak hilang pengendalian. Berikutnya, bisa juga kepemilikan saham PT Induk itu berubah, bisa meningkat atau menurun, dengan catatan tidak kehilangan pengendalian. Itu bukan karena transaksi yang dilakukan PT Induk,
karena transaksi yang dilakukan PT Anak. Contohnya, PT A melakukan pembelian kembali saham yang beredar dari PT B, namanya treasury share. PT A membeli atau menarik sahamnya PT B sebesar 10% sebagai treasury share. Otomatis 10% atau 100.000 lembar saham tidak tersebar, jadi tinggal 900.000 lembar saham yang beredar. Contoh selanjutnya, PT A menerbitkan saham baru dengan jumlah sahamnya yaitu 100.000 lembar saham yang kemudian ditawarkan kepada PT Deki. Ingat, jika perusahaan ingin menerbitkan saham baru, maka harus menawarkan ke pemegang saham lama. Kemudian PT Deki menolak, dan juga PT B dan PT C ikut menolak. Ternyata 100.000 lembar saham tersebut dibeli pemegang saham baru, yaitu PT D. Jumlah saham yang beredar yaitu sekarang 1.100.000 lembar. Maka pengaruh ke jumlah persentase saham yang dimiliki akan berubah. PT Deki menjadi 600.000 lembar saham dibagi 1.100.000 lembar saham, yang mana itu di atas 50%, yaitu 54%. Berarti tidak kehilangan pengendalian, tetapi turun persentase kepemilikan. PT B persentasenya juga turun, yaitu 27%. PT C persentasenya juga ikut turun, yaitu 9%, sama dengan PT D. Itu dari sisi perubahan kepemilikan. Secara konsolidasi juga berpengaruh dari perubahan kepemilikan. Berikutnya, perubahan kepemilikan akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas induk. Transaksi menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Kalau transaksi ekuitas, maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas induk terhadap entitas anak itu berubah, dengan catatan tidak menjadikan pengendalian yang dimiliki itu hilang. Maka secara PSAK 65 itu adalah transaksi ekuitas. Contohnya, PT induk memiliki kepemilikan atas PT anak sebesar 60% yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2015. Kemudian pada saat itu PT induk membayar 420 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih. Kemudian komposisi ekuitas PT anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba atau return earning sebesar 500 juta dan 200 juta. Maka akuisisi pada nilai tercatat karena ekuitas anak sebesar 700 juta. Di mana kepemilikan induk hanya 60%, sebesar 420 juta. Maka disebut akuisisi pada nilai tercatat. Tambahannya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayar 250 juta. Kemudian PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 sebesar 50 juta dan 30 juta. Kemudian, dampak dari pembelian ini adalah meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 90% dan turunnya kepemilikan non-pengendalian menjadi 10%. Jika induk menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada PT Anak, maka PT Induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasinya menjadi 90% dari aset bersih PT Anak pada tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya, maka harus menghitung posisi ekuitas PT Anak waktu awal. Tetapi ada perubahan transaksi laba dan pembagian dividen.
maka nilai awal dari ekuitas PT Anak ditambah laba bersih dan dikurang dividen tahun 2015, maka menjadi 720 juta. Kemudian, tambahan kepemilikan saham 30%, maka penambahan nilai tercatat investasi yang dimiliki oleh PT Induk atas PT Anak menjadi 30% dikali 720 juta menjadi 216 juta. Sementara PT Induk untuk mendapatkan penambahan kepemilikan 30% harus membayar 250 juta. Maka terdapat selisih negatif senilai 34 juta. Maka diberi tanda kurung. Kemudian 34 juta itu tidak boleh diakui sebagai kerugian karena merupakan transaksi ekuitas. Maka oleh PT Induk selisih 34 juta itu dicatat dengan mengurangi ekuitas PT Induk. Maka akun yang digunakan untuk 34 juta itu adalah ekuitas tambahan modal di store. Jurnalnya di debit adalah investasi sebesar 216 juta dan juga di debit ekuitas tambahan modal di store sebesar 34 juta dan di kredit adalah kas sebesar 250 juta. Selanjutnya, membuat jurnal eliminasi, di mana yang basicnya itu menghapus ekuitasnya anak. Jadi, untuk membuat jurnal eliminasi, kita akan menghapus akun ekuitas dari PT Anak, yaitu seperti saham biasa, kemudian saldo laba sebesar nilai awal, kemudian bagian laba atas PT Anak, kemudian bagian laba non-pengendalian, lalu mengeliminasi dividen diumumkan, kemudian investasi pada PT Anak, dan kemudian dimunculkan kepentingan non-pengendalian. Berikutnya, kenapa ketika perusahaan menggunakan metode ekuitas untuk mencatat nilai investasi, kenapa ketika PT Anak membagikan dividen, mengapa investasi yang dimiliki PT Induk berkurang? Jawabannya, karena ketika PT Induk menggunakan metode ekuitas, maka akan melakukan penyesuaian. Salah satu penyesuaiannya ketika PT Anak membagikan dividen, maka PT Induk akan mencatat penyesuaian dengan mengurangi nilai investasi, seperti di debit adalah kas dan di kredit adalah investasi pada PT Anak berkurang. Waktu PT Induk menerima dividen dari PT Anak. Selanjutnya, entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk yang mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Misalnya, PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80% pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 560 juta. Komposisi ekuitas atau aset bersih saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 200 juta. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas PT Anak ke pihak ketiga dengan imbalan 160 juta. Akibatnya, kepemilikan PT Induk turun dari 80% menjadi 60%. Selanjutnya, PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Konsekuensinya, meningkatnya kepentingan non-pengendali dari 20% menjadi 40%. Kemudian, jurnal yang dibuat kas yaitu bertambah di debit 160 juta, kemudian investasi pada PT Anak berkurang 144 juta, dan akan mencatat ekuitas tambahan modal di setor sebesar 16 juta. Kemudian sama seperti tadi, sebelum membuat jurnal eliminasi, harus melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Cara menghitungnya masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian, perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Jika tadi kepemilikan akibat aktivitas entitas induk,
aktivitas entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, maka pasti kepemilikan saham entitas induk bertambah. Misalnya, PT Induk membeli 350.000 lembar saham dari 500.000 lembar saham beredar pada PT Anak pada 2 Januari 2015. Kemudian PT Induk membayar 450 juta, yaitu sebesar porsi nilai aset bersih PT Anak. Selanjutnya, komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo laba 200 juta. Selanjutnya, PT Anak memiliki nilai nominal 1.000. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar. Kemudian, PT Anak melaporkan laba sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Sehingga dampak dari penerbitan tersebut meningkatkan kepemilikan PT Induk 450.000 lembar dibagi 600.000 lembar menjadi 75%. Dampak dari penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak 1.200 dikali 100 juta lembar menjadi 120 juta. Kemudian, perhitungan nilai tercatat investasi sama dengan yang penjelasan sebelumnya, yaitu saham biasa, tambahan modal disetor, saldo laba sebelum dan setelah. Dengan begitu, kepemilikan akan meningkat menjadi 75%. Selanjutnya, selisih yang disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jumlah yang dibayarkan tidak boleh disebut keuntungan pada laba rugi ataupun kerugian karena merupakan transaksi ekuitas. Kemudian, melakukan perhitungan jurnal eliminasi masih sama dengan yang sebelumnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.